Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga pada hari ini dan seterusnya kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan anggota Rizal Salama, Julkarnain Hamid, Lisnawati Kahar, Meliana Syukur, Ninis Ngongano, Yulinar Sabsuha, Dina Awaludin, Sandranita M. Nur, Nursafa Ajah Rabayan, dan Radina Sabsuha. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi pembiayaan syariah. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen akuntansi lembaga keuangan. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pengertian akad RAN. Secara bahasa artinya tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara terminologi artinya menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sehingga RAN didefinisikan dengan perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Nah, berikut adalah skema RAN. Dalam skema akad RAN ini, nasabah akan menyerahkan barang dan kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Nah, setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan. Kesepakatan yang kedua, nasabah bersedia membayar jasa simpanan. Dan kesepakatan yang ketiga, membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Nah, nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk melakukan penebusan barang atau pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu 4 bulan. Yang kedua, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpanan dan biaya administrasi, atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual. Selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk mengambil uang kelebihan. Dan jika dalam 1 tahun ternyata nasabah tidak memilih mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai JIS. Berikut adalah karakteristik dari akad RAN. 1. Bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai
penjualan adalah pemilik. Contoh pembukuan akuntansi bagi pihak penerima gadai. Pada saat menyerahkan uang pinjaman, piutang pada kas, piutang di debit, dan kas di kredit. Jika menerima biaya pemeliharaan, kas pada pendapatan, kas di debit, dan pendapatan di kredit. Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan, beban pada kas, beban di debit, dan kas di kredit. Pada saat pelunasan uang pinjaman, kas pada piutang, kas di debit, dan piutang di kredit. Itu ada juga pembukuan akuntansi bagi pihak yang menggadaikan. Pada saat menerima uang pinjaman, kas pada utang, kas di debit, dan utang di kredit. Bayar utang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, beban pada kas, beban di debit, dan kas di kredit. Ketika dilakukan pelunasan atas utang, utang pada kas, utang di debit, dan kas di kredit. Pada saat penjualan barang gadai, ada kas di debit, akumulasi penyusutan apabila aset tetap di debit, kerugian apabila rugi di debit, keuntungan apabila untung di kredit, dan aset di kredit. Itulah materi dari akuntansi gadai syariah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya